polemik panas antara Helwa Bahmid yang mengaku istri siri dengan Habib Bahar bin Smith atau HBS semakin meruncing setelah munculnya ancaman saling lapor dan gugatan isbat nikah. Untuk membedah kerumitan konflik ini, Herdian Saksono, seorang pakar hukum, menyoroti 5 sisi utama pertarungan hukum yang melibatkan ranah pidana dan perdata. Menurut Herdian Saksono, perseteruan ini tidak hanya soal pengakuan, tetapi juga pertarungan bukti yang akan menentukan nasib masing-masing pihak di pengadilan. Dan berikut adalah 5 sisi konflik yang menjadi sorotan Herdian Saksono, versi Cumi Top 5. Herdian Saksono beropini bahwa jika Helwa merasa sangat dirugikan secara material dan imaterial atas perlakuan HBS selama pernikahan siri dan penelantaran yang diklaim, Helwa berpeluang mengajukan gugatan perdata atau perbuatan melawan hukum jika HBS dianggap melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi Helwa. Namun, Herdian mengingatkan bahwa keberhasilan gugatan balik tersebut, baik gugatan biasa maupun PMH, akan sangat bergantung pada kekuatan alat bukti yang dimiliki oleh Helwa. Bukti-bukti tersebut harus mampu menunjukkan secara jelas dan meyakinkan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Habib Bahar. Kalau secara pidana memang kalau targetnya 310, 311 atau undang-undang ITE memang itu cuma jadi keributan biasa ya, dalam arti gitu. Dia bisa, karena kan tidak ada kata-kata hinaan ya, ini cuma pencemaran nama baik, dalam arti itu berita bohong, mungkin bisa dilaporkan, cuman memang tipis ya. Kalau yang memang mau lebih mengena, menurut saya kalau memang ada kerugian yang diderita oleh istri sirinya, menurut saya gugatan perdata jauh lebih nyantol ya, karena perbuatan melawan hukum itu cenderung memudahkan ya, dalam artian gini, peristiwanya ada, saksinya ada, kemudian kerugiannya memang jelas. Contohnya dia nggak dikasih nafkah ketika dia udah keluar uang, tapi untuk pesta apa segala macam dia itu nggak dinafkahin. Nah, menurut saya itu jauh lebih terukur kalau perdata ya. Akan tetapi jika memang dia pernah dijanjikan atau pernah diiming-imingi oleh si ulama ini untuk dinikahi atau untuk dinafkahi atau untuk sebelum dia dinikahi itu dia dijanjiin harta atau sesuatu, nah itu memang masuk pasalnya itu 378 malah, itu di KUHP lama. Herdian Saksono beropini, meskipun Helwa telah lebih dulu mencuatkan isu penelantaran, tidak menutup kemungkinan bagi pihak HBS untuk melakukan serangan balik secara hukum jika mereka merasa nama baik dan kerugian lain muncul dari pernyataan Helwa. Herdian menjelaskan bahwa hak untuk melaporkan suatu tindak pidana berlaku bagi siapa saja yang merasa dirugikan, termasuk HBS dan istri pertamanya Fadlun. Fokus laporan balik ini kemungkinan besar adalah terkait pencemaran nama baik atau fitnah melalui UU ITE atau KUHP, menyusul pernyataan Helwa yang dipublikasikan di media sosial. Ya, itu sangat-sangat dimungkinkan. Artinya gini, kalau dia, istri pertama atau istri sahnya ini merasa dirugikan ketika namanya itu disebut-sebut, itu bisa, karena itu hak. Kalau dia merasa kemudian ketika setelah istri-istrinya ini berkuar-kuar itu menimbulkan kerugian bagi keluarga mereka sehingga pendapatannya kurang atau bagaimana, ya kan, itu bisa saja digugat di keperdataan, di perbuatan melawan hukum. Jadi
Jadi menurut saya memang kalau memang ingin diperpanjang, ada jalannya. Herdian Saksono beropini, meskipun Helwa saat ini sedang berjuang untuk mengesahkan pernikahannya secara hukum atau isbat nikah, statusnya sebagai istri siri tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk dijerat pidana. Herdian menjelaskan bahwa laporan pidana yang mungkin diajukan oleh pihak habeas tidak akan efektif jika hanya berdasarkan pada status Helwa sebagai istri siri yang belum diakui negara. Kalau pidana menurut saya agak ya tergantung ya, ketika memang kalau kita mengacunya sama hukum yang berlaku di Republik ini, KUHP yang lama pun ada tuh pasalnya kalau memang itu dianggap ya, tapi kan ini kan istri siri. Kalau istri siri itu artinya ya boleh-boleh saja, karena kenapa dia dinikahin tanpa perlu izin istri pertama. Yang jadi masalah adalah ketika dia nikah resmi tapi nggak izin istri pertama. Nah, kecuali ada satu pasal saya agak lupa ingat ya itu, tapi karena dia ini nggak nikahnya resmi, menurut saya sih karena dia cuma nikah agama, nggak ada pasal yang bisa menjerat dari pidananya si istri keduanya ini, istri sirinya si ulama ini. Herdian Saksono beropini, meskipun kedua belah pihak telah aktif mempublikasikan bukti-bukti bantahan dan klaim mereka di media sosial, seperti bukti transfer dari HBS dan pernyataan penelantaran dari Helwa, kekuatan sesungguhnya dari bukti tersebut harus diuji di pengadilan. Herdian menyimpulkan bahwa pengujian bukti yang adil akan menentukan pihak mana yang memenangkan klaimnya. Jika Helwa berhasil membuktikan penelantaran, HBS akan bertanggung jawab. Sebaliknya, jika bukti HBS lebih kuat dan menunjukkan tidak adanya penelantaran, Helwa berpotensi menghadapi konsekuensi hukum atas klaimnya. Ya, kalau mau diuji itu fakta-faktanya memang baiknya ke pengadilan atau melalui laporan polisi. Artinya kan kalau memang dikatakan ulama ini berbohong atau memang faktanya nggak ada, ya dia bisa melaporkan itu ke kepolisian. Nah, ada terobosan sebetulnya kalau memang itu namanya undang-undang perlindungan anak. Itu memang ini agak rancu ya. Kebetulan saya juga sering menanganin perkara ini. Kalau dia tahu memang si suaminya ini nggak punya penghasilan, dia tetap bisa dia ngelaporin bahwa orang tua anak ini siri ataupun bukan, dia ini ketika tidak memberikan nafkah itu bisa masuk ke kekerasan psikis ya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi saya terus terang agak sedikit kurang nyaman dengan undang-undang ini dan pasal-pasal yang diterapkan untuk menjerat seorang orang tua dari seorang anak yang memang notabene dia tahu sebetulnya si laki ini atau orang tuanya laki ini atau suaminya ini memang tidak berpenghasilan dari awal. Nah, itu karena tidak ada instrumen ataupun ada bunyi pasal atau unsur di dalam kekerasan psikis ini yang mensyaratkan bahwa ketika dia sudah mengetahui memang yang dia kasarannya menjadi orang tua dari bayinya itu memang gelandangan atau yang memang tidak berpenghasilan sehingga dia tidak bisa memberikan nafkah, dia tidak bisa melaporkan itu ke polisi. Tapi ini enggak, semuanya bisa. Artinya ketika ada orang tua, apalagi laki-laki yang tidak merasa tidak tanggung jawab terhadap anaknya, walaupun dia tidak berpenghasilan,
dia bisa si seorang perempuan ini atau anaknya pun itu dia bisa melaporkan itu di penelantaran anak dan kekerasan psikis. Herdian Saksono beropini, meskipun proses hukum harus tetap berjalan untuk menentukan kebenaran, perdamaian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan dan syarat emosi ini. Herdian menekankan bahwa proses hukum yang berlarut-larut tidak hanya menguras energi dan biaya, tetapi juga berisiko menimbulkan kerugian reputasi yang lebih besar. Kalau ada faktanya bisa dijerat. Kalau memang ini cuman permainan, saya pikir sih kalau dari pengalaman saya, kalau modelnya saling lapor begini, ini endingnya juga damai nih. Ini cuma rame di media aja. Kalau kata pengamat media itu biasanya ini menjadikan kisruh di sosial media, tapi di dunia nyata mungkin nggak bergerak, nggak ada apa-apa, sepi. Ya, yang jelas kalau memang itu bukan fakta, alias itu hoax atau kebohongan, alias itu memang fitnah, maka bisa dijerat dengan undang-undang KUHP atau undang-undang ITE. Artinya memang tidak bisa dibantah lagi. Ketika bukan fakta, pasti dia akan jadi tersangka. Ya, itu banyak yang terjadi bagi orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan di dalam kesempitan orang lain. Akan tetapi ketika memang ini ada faktanya, kemudian memang ini bercampur baur dengan ya ada sedikit benar, ada sedikit bohong, tapi memang ini memang faktanya memang nggak bisa dibantah, memang ini terjadi ya. Nah, itu yang sebetulnya jadi kesulitan. Makanya polisi sendiri ketika ingin menetapkan sesuatu hal menjadi rumit. Nah, karena kita berkaca dalam perkaranya Lisa Mariana aja, dia sampai melakukan namanya tes DNA untuk membuktikan bahwa ini hoax atau tidak. Nah, ini fitnah atau tidak. Makanya mau sejauh mana ini perkara akan dibawa, ini tergantung mereka berdua. Tapi saya sarannya damai aja daripada ramai, karena bikin malu ya, ini urusan domestik kok diperpanjang gitu. Itu aja sih.